Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat semuanya. Pagi, siang, sore, malam. Apa aja? Pagi, malam, siang. Tapi semangatnya semangat pagi. Semangatnya semangat pagi. Oke. Hari ini kita ingin merefleksikan. Saya dari generasi optimal sama melahirkan sebuah generasi. Setiap generasi ada zamannya. Pastinya itu. Pastinya. Hari ini kita mau refleksikan tentang jiwa. Jiwa, what is jiwa? Mau refleksikan Ya, refleksi. Ini berdasarkan versi pemahaman kita, Bang. Ya, prinsip-prinsip Prinsip dasar, ya. Bagaimana keterlibatan orang dengan HIV dalam sebuah program penanggulangan HIV. Iya. Apa sih itu jiwa itu? Jiwa. Bahasa Inggrisnya ya. Inggris, ya. Ya, pertama greater involvement of people living with HIV and AIDS. Ya. Pada waktu itu. Itu awal-awal tahun berapa ya? Saya masih ingat waktu Sebenarnya itu. kalau kita mau merefleksikan itu pertama di Denver tahun kurang lebih tahun 80-an, 83. 83-an ya. Lalu dilanjutkan pada pertemuan Paris tahun Paris, ya. 94. 94, Terus ada beberapa pertemuan lagi di akhir pada pertemuan itu kurang lebih tahun 2006 lah. 2006 Di ya. konferensi tingkat internasional. Dan Indonesia mengikuti secara paralel ya. Ya, dan menandatangani ya. Iya. Sebuah negara yang punya komitmen besar ya. Komitmen besar dan terlibat langsung dalam penanggulangan HIV dan AIDS di dunia. Karena prinsipnya konsep ini adalah sebuah keterlibatan ya. Keterlibatan bahasa programnya keterlibatan Bermakna ya. atau aktif Langsung. Ya, ini juga bagian apa ya? Penyetus awal ya. Jadi ya, menarik sekali kan, ini membantu juga dalam proses penanganan HIV. Gitu, Memang kalau saya baca itu waktu itu yang kalau saya ingat-ingat ya. Ya, prinsip ini adalah prinsip yang tujuan untuk mewujudkan dan tanggung jawab ya orang dengan HIV, termasuk mereka yang berpartisipasi dalam proses pengambil keputusan, Bu. Ya. Jadi jangan dilupakan orang dengan HIV juga memiliki hak mengambil sebuah keputusan. Ya, Karena artinya dilibatkan bermakna itu bermakna ya. sebelum program berjalan dari pemerintah tuh biasanya. Kita tuh bukan hanya diundang, Iya. tapi pemikirannya seperti apa. Iya. Berarti orang dengan HIV juga punya otak, Punya pikiran. dan dia merasakan langsung. Iya. Gitu. Merasakan langsung terhadap sebuah stigma, pengucilan, Ya, atau sakitnya, menjalani di situasi di dalam kehidupan sosialnya, bagaimana itu cukup berat sekali. Tapi ini menurut saya ini menarik sekali. Di era-era saya waktu itu, saya ingat saya, banyak mereka yang tertutup, Bu. Ya, jadi tertutup. hidden populasi ya pada waktu itu ya. Iya. Karena takut aib, stigma bahwa adalah ini penyakit kutukan dulu ya, dan adalah penyakit orang yang nggak benar pasti akan perilakunya. Iya. Anggapannya seperti itu. Jadi saya ingat waktu itu memang ketika ada konsep ini, itu mulai itu ada sebuah perubahan ya. Iya. Ada sebuah istilahnya ada sebuah keterlibatan dan mulai teman-teman orang lain HIV itu mulai terjun dan terbuka ya. Bahkan waktu itu program di pemerintah juga, pemerintah kayaknya seperti itu ya, ada sebuah keterlibatan, harus ada porsinya dalam arti bagaimana, mungkin lu juga tahu ceritanya kali Bang ya. Ini sekedar gambaran umum aja. Ketika program HIV berjalan di Indonesia kurang lebih kita advokasi dari tahun 90-an ya. Terus 99 itu udah mulai kenceng lah. Sebelum memasuki era 2000 lah, dimulainya program. Mungkin bisa cerita kali Bang, itu prosesnya keterlibatan pertama siapa sih cameo-nya? Apakah dari orang dengan HIV atau memang pemerintah aja nih? Iya. Gitu. Enggak, waktu itu memang kira-kira tahun berapa ya? 97, 98, 99? 95-an lah. Awalnya. Ya, saya juga terjun di awal. Di awal sih takut ya. Iya. Nggak dikasih tahu. Ini tempat apa ya? Ya kira-kira 94-an lah. Ini ada sebuah tempat, istilahnya orang dulu bilang penampungan ya. Oh, kalau sekarang shelter ya. Shelter atau drop-in center. Center. Dianggap wah ini tempat orang HIV nih. Bahkan saya waktu itu hanya masuk sampai pagarnya doang, Bu. Takut ya? Takut ya. Ya, tapi mulai awal-awal ya yang saya masukkan bukan pada program prevention, tapi program kelompok dukungan orang dengan HIV. Tapi saya lihat kok orang-orangnya sehat-sehat ya. Saya hanya berpikir bahwa saat itu
kok yang keluar dari rumah itu ada pakai kursi roda. Oh, masih banyak yang ya, keluar masuk orang yang saya anggap itu aneh gitu. Tapi mulai lama-lama saya penasaran, ingin lebih banyak tahu tentang apa sih tempat ini gitu. Kerjaannya ngapain aja ya? Kerjanya apa aja, ternyata memang wah ini menarik sekali buat waktu itu pengalaman yang ya saya nggak bisa dapatkan gitu. Ya betul tetangga ya dulu ya di Jakarta. Ternyata memang itu sebuah pusat untuk orang dengan HIV/AIDS gitu. Mungkin di awal-awal studi juga kali ya. Nah, jadi ditambah lagi dengan persoalan di pedesaan saat itu. Saya di mana banyak teman-teman yang positif ya dikucilkan, malah nggak ada yang mau injak sawahnya, nggak mau ngambil airnya. Belum ada kategori populasi kunci ya? Belum ada. Baru orang-orang yang resiko tinggi bilangnya ya. Dan menyelusurin itu juga nggak gampang, kayaknya mendapatkan mendampingin satu itu luar biasa penemuannya gitu. Ya. Wah, ada satu desa nih orang dengan HIV/AIDS. Bahkan dia punya anak pun ada masyarakat bilang, wah nanti lahirnya anaknya akan jadi robot. Iya. Jadi monster. Wah, ini yang bikin saya tertarik, mitos-mitos itu. Tapi seiring adanya ini ya, adanya deklarasi JIPA ini, itu lama-lama berubah itu ya, dari skala kebijakan dan skala apa ya, teman-teman Oda tuh mulai berkumpul, ketersediaan layanan kesehatan, ya, berkumpul, mau berbicara secara kritis, speak up di depan umum ya. Iya, itu menurut saya apa ya, langkah itu yang bisa merubah ini ya. Ya ada dalam arti ya kita gua anggap ya satu pahlawan ya. Iya. Dalam bidang ini ya almarhumah Susana Murni. Ya, Mbak Susan ya. Ya, beliau memang speak up di internasional ya. Di internasional yang waktu itu saya lihat memang dia seorang perempuan yang tadi malu-malu ya. Malu-malu ternyata dia pintar sekali gitu. Ya. Secara background pendidikan, pemikiran. Dia yang memperjuangkan ya perwakilan Indonesia kali ya, perwakilan orang dengan HIV lah. Iya. Didukung sama tim dari pemerintah, dari kalangan dokter, akademisi, dan teman-teman komunitas pastinya, yang siapa sih yang berani speak up di internasional terus akan dibawa ranah ini ke Indonesia. Bagaimana ART itu bisa ada ketersediaannya, bagaimana layanan kesehatan itu tersedia, itu yang penting awal. Dan satu lagi pastinya aturan yang mendukungnya, regulasi yang mengaturnya. Oke, Bud, sebelum lanjut ke aturan dan mainan pola-pola apa, strategi apa aja kita akan lihat dulu yang mau lewat ini. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Generasi Optimal. Oke, kembali lagi di Generasi Optimal Channel. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi. Setiap generasi ada zamannya. Oh ya, Bud, tadi kita bicara terkait dengan ada berapa komponen nih, Bud, mulai dari implementasi dari GIPA-nya sendiri. Dari prinsip GIPA prinsipnya ya. Karena saya melihat ini saya agak lupa ya, tapi ini kita merefleksikan lagi ya. Di sini ada 6 komponen kalau nggak salah ya. Yang pertama mungkin secara definisi operasionalnya GIPA itu apa sih, Bang? Gitu. Mulai dari policy making process. Berarti tadi kebijakan ya, regulasi ya. Yang mendukungnya. Sudah ada sebetulnya. Gua ngomong bagus atau tidaknya nih ya. Tapi ada. Mungkin belum optimal kali ya. Tetapi alhamdulillah ya sudah ada. Pembiayaan jadi ada. Pembiayaan sudah ada dan ada partisan dari pemerintah dan pengobatan ada, ketersediaan logistik, obat ada, bahkan sampai pada pemeriksaan lab juga ya, lab dan penyakit penyerta. BPJS bisa mendukung mereka kan? Masuk kan? Masuk. Artinya ada satu langkah keberhasilan di sini ya. Masuk ya. Berjalan ya. Tinggal dioptimalkan aja ya. Masalah regulasi tadi, implementasi dari GIPA, keterlibatan, berarti kan di situ ketika ada peraturan atau undang-undang, di situ ada keterlibatan bermakna orang dengan HIV. Kita diundang ketika rapat dengar pendapat, kita diundang untuk masuk memberikan didengarkan pendapatnya. Itu terus tumbuhnya komunitas dan LSM, organisasi masyarakat nih terkait isu HIV. Yang tadi kerja sendiri sekarang bisa rame-rame. Banyak. Lalu di dalam ada lagi satu lagi, Bu, ada yang ketiga itu personal, Bu. Berarti personal, gue sebagai orang dengan HIV intinya ya,
bisa menjadi contoh buat diri sendiri, role model dan orang lain untuk tidak menularkan virus ini kepada orang lain. Cakep. Sesimpel itu. Itu hasilnya ya. Sesimpel itu. Artinya memang tujuan dari Azaz Jipa ini memang artinya ke sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gua juga sebagai leadership untuk diri gua, kalau bisa ke teman-teman, kalau nggak bisa ya buat diri sendiri aja lah. Ya. Jadi leader. Diberikan jadi model yang untuk teman-teman yang lain ya. Ya. Lalu ada kampanye, Bud. Oh, campaign tuh pasti, Bang. Pasti ya. Kita ini bagian campaign kan? Ini campaign. Mengingatkan refleksi bahwa ada satu prinsip yang ditandatangani hampir 100 negara lebih, ya kan, untuk upaya penanggulangan HIV/AIDS di dunia. Alhamdulillah, Bud, kita masih bisa bergerak ya, walaupun ya, berbagi pemikiran, berbagi pengalaman, atau memberikan pemicu. Ya, sebagai alat pemicu kan? Pemicu, trigger, mengingatkan, refleksi kan, ini kan refleksi nih. Dan advokasi juga yang kelima itu advokasi, Bud. Ya tadi kan kenapa ada kebijakan, kenapa ada layanan, ya ada hanya advokasi pasti. Tapi masih banyak ya yang belum perlu dioptimalkan ya, terutama pastinya tentang kayaknya yang saya lihat ini kan generating. Oh, pada akhirnya ini kan pasca COVID ini kan banyak teman-teman nih yang punya dampak juga nih. Ekonomi ya? Iya, pekerjaan. Berarti tujuannya itu leadership, Bud. Nah, tadi udah disebutkan juga tadi kan. Udah disebutkan, kita menjadi sebuah model untuk buat diri sendiri dan buat sendiri dulu lah, atau keluarga kita gitu ya. Minimal ke keluarga. Kalau buat orang lain nggak bisa, kedeweng cek Sundana. Keluarga. Akhirnya itu orang kita seorang terdekat gitu. Jadi Sunda ini. Tapi itu masih di Jawa Barat. Depok itu masih Jawa Barat. Yang terakhir, Bud, program sudah banyak. Banyak ya? Iya, udah hampir 30 tahun lebih. Mungkin karena secara indeks ekonomi Indonesia menjadi negara yang menengah, middle up country, ya jadi dukungan dana dari PBB atau kroni di bawahnya, kroni atau pokoknya agen-agen di bawah ya UN lah, itu sudah berkurang karena kita dianggap middle up country. Bagaimana negara hadir, ini harus diingatkan nih, refleksi ini, karena kita harus siap-siap dengan tidak adanya donor atau hibah untuk program HIV dan harus diutamakan dari APBN dan APBD. Artinya kayaknya utamanya tentang pengobatan dulu ya. Obat itu yang harus tersedia ya. Obat dan layanan sama regulasinya. Karena jangan sampai program pengobatan itu tersendat-sendat nih, apalagi tentang HIV nih. Jangan sampai putus, ya kan, itu yang namanya terapi ya, treatment ya harus berkesinambungan, betul, dan teratur gitu. Jangan sampai putus-putus itu di skala program kan ya. Mungkin sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang satu ini, Bro. Oke. Tiap zaman melahirkan sebuah generasi. Tiap generasi ada zamannya. Generasi Optimal. Oke, kembali lagi di Generasi Optimal Channel. Setiap zaman melahirkan sebuah generasi, setiap generasi ada zamannya. Tadi kita udah bicara tentang Jipa, apa itu Jipa, ada sebuah keterlibatan ya. Terus ada berapa komponen, kalau nggak salah tadi ada 7 ya. Implementasi dari Jipa itu sendiri. Tapi kita nggak menemukan butir-butirnya ya. Ternyata kayaknya di Google pun udah lupa nih, hampir lupa. Mungkin kalau ada yang bisa bantu saya, bantu kita untuk memberikan butir-butir apa sih yang ada di Azaz Jipa itu sendiri, yang ditandatangani hampir 100 lebih negara terakhir ya. Hampir 100 negara ya. 124 atau 134 terakhir itu. Saya masih ingat waktu itu memang ada butir-butirnya ya. Nah, itu yang tadi saya cari sampai kita ngulik-ngulik loh. Enggak ketemu. Adanya semua atau udah lupa dengan sebuah proyek. Kita jadi refleksi juga nih, ditampar. Karena Azaz ini atau konsep ini adalah penyetus awal sebenarnya. Butir-butirnya itu. Perbaikan dan sistem penanggulangan HIV ya. Yang kita nggak boleh lupa itu. Nah, itu karena berangkatnya istilahnya marwahnya lah ya. Ya itu ruhnya. Ruhnya programnya HIV itu ada di situ semua. Ada di Jipa, prinsip Jipa. Oke, buat sebagai closing statement, apa yang mau disampaikan sama teman-teman nih di komunitas orang dengan HIV dan teman-teman saya juga
saya pendampingnya Bu ya. Iya. Ya, tapi alhamdulillah saya banyak mengenal teman-teman orang dengan HIV. Iya. Ya intinya tetap berbuat, apapun yang lo lakukan buat penanggulangan HIV. Tetap berbuat dan berkarya ya. Dalam arti banyak kok media-media untuk kita ikut serta dan berpartisipasi aktif. Nggak harus ada donor juga. Ya kayak gini-gini gue nih kan, gue menyampaikan informasi dan lain-lain. Gue ngobrol dengan tetangga dan teman secara secara langsung. Itu kan udah prinsip JIPA. Iya. Bahwa ya akhirnya apa yang diinginkan dari butir-butir yang belum kita temukan tadi. Tapi senang, artinya kan ketika dari awal dideklarasikan hingga sampai sekarang kita menjadi lesson kita nih, pembelajaran kita lesson and learn ya. Iya. Dan menjadi catatan hidup kita juga, wah dulu kita pernah begini nih, melakukan ini, dan sampai hingga sekarang ada sebuah perubahan, ada sebuah peningkatan. Artinya bukan penurunan ya, artinya minimal ada peningkatan lah. Artinya apa yang diinginkan dari penandatanganan prinsipal JIPA itu sudah berjalan, dan ya tinggal masalah optimalisasi dan lain-lain. Itu sih pasti dinamis lah. Kalau saya melihat sih sebenarnya ada perubahan sih, ada yang perubahan yang signifikan ya ada sebuah kemajuan ya di dalam program penanggulangan HIV. Tinggal kita mengoptimalkan aja nih. Ketika misalkan donornya udah nggak ada, dukungannya, supportnya sudah. Negara harus siap-siap. Negara harus siap-siap nih. Dan kita mengingatkan. Dan kita yang mengingatkan sebagai pemicu nih, dan nggak harus di tingkat nasional tapi di tingkat daerah itu penting. Ada juga yang menanya tuh Bu, kalau ada tuh di channel kita, apakah di tingkat kelurahan dan RT ada yang melakukan kegiatan penanggulangan HIV? Ada. Cuma mungkin yang terpublikasi sangat jarang, karena kalau di zaman gue nih sebelum closing lagi ya, di zaman gue itu ada permintaan atau kita secara proaktif ngobrol. Kayak gue ngobrol sama Karang Taruna, gue ngobrol sama teman-teman pengajian dan arisan kalau di tingkat RT dan kelurahan ya. Pastinya gue ngobrol akan tokoh pemuda, terus tokoh masyarakat dan tokoh agama. Itu gue lakukan sih. Dan itu ada, cuma memang sekarang yang sudah harusnya masif karena program HIV ini sudah ada pada tingkat RT dan RW. Nah, untuk di tingkat kelurahan ya. Ada namanya keluarga ada namanya keluarga peduli. Ada namanya kota sehat. Ada namanya posyandu, bahkan yang ngurusin posyandu remaja misalkan, ngurusin tentang HIV juga ada. Nah, makin banyak sebetulnya kan sudah. Cuma kok sosialisasi dianggap kurang. Saya dengar Depok juga punya posyandu inklusi. Artinya dengan berbagai elemen isu kesehatan ya, termasuk dengan HIV juga. Narkoba dan HIV ada. Oke, thank you Bud. Alright Bang. Terima kasih. Mudah-mudahan ini diskusi nih ya. Kita bentuknya diskusi, bukan pemaparan materi. Mudah-mudahan bisa merefleksikan ya. Ini versi saya dengan Amang dan Budi, generasi optimal dengan Kodesap, mengingat kembali, karena dasar ini kita melihat menjadi sebuah perubahan nih. Ya luar biasa ya. Awal-awal kan kita bergerak sendiri, nggak ada punya teman, ya kan, lelah banget kayak perasaan. Kalau mengingat dulu ya, dikejar-kejar, ya itu yang menjadi pengalaman kita. Mudah-mudahan ini menjadi referensi buat teman-teman nih. Jangan lupakan prinsip JIPA-nya. Karena dengan prinsip ini kita sudah menjadi seperti ini. Berdaya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Pamit, saya Amang dari Generasi Optimal. Gue Ombud Kodesap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.